batangnya tidak keras. Jadi bukan pohon. Kalau pohon tuh kayu besar. Kalau kayu kecil itu seperti tanaman. Tanaman yang merambat, kemudian rumput, kemudian bunga. Asmara karirnya, pekerjaan nanti segala macam itu seperti apa? Mungkin dari Faizunya sendiri, dari ular kayu. Oke, kalau untuk ular kayu kan seringkali kan kita mengasosiasikan sio ular dengan sifat binatang ularnya. Tapi sebenarnya dalam feng shui yang ilmiah, ular itu sebenarnya kita tidak menggunakan sifat binatangnya. Jadi ceritanya pada zaman Tiongkok zaman dahulu, ketika rakyat jelata itu tidak mengenal baca tulis, semua kan rakyat jelata, petani lah, buruh kasar dan lain sebagainya, mereka tidak mengenal baca tulis, akhirnya diciptakanlah sebuah sistem untuk membantu mereka mengingat tahun, bulan, hari, dan jam. Jadi mereka tidak mengenal ABC atau 1, 2, 3. Tidak bisa. Nah, dengan demikian diciptakan 12 binatang ini yang mudah diingat sehari-hari untuk mengingat, oh ternyata saya lahir di tahun ular. Tapi sebenarnya ada tahun, ada bulan, hari, dan jam. Jadi ada bulan ular, kemudian ada hari ular, dan ada jam ular juga. Nah, dengan demikian si ular ini sebenarnya mewakili sebuah elemen. Jadi binatang itu hanya supaya mudah diingat. Tapi aslinya dia mewakili sebuah elemen. Nah, ular ini mewakili elemen api besar. Jadi kalau kita mau lihat, oh tahun ular kayu itu kayak gimana sih? Nah, tahun ular kayu itu sebenarnya tidak melihat sifat ular. Bukan yang sifat membelit lah, yang ada bisanya lah, toksik dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kita melihat sifat dari elemen api. Nah, di tahun ular kayu ada si ularnya, ada si kayunya. Nah, si ularnya ini mewakili elemen api besar. Nah, api besar itu bayangkan seperti matahari di atas. Matahari di atas itu sifatnya gimana? Terang, berarti optimis, bersemangat. Kemudian juga mereka jaga image, jaga reputasi, karena kan selalu jelas terlihat. Nah, kemudian ada juga sifat negatifnya. Kalau jadi ada sifat positif, ada sifat negatif. Nah, kalau matahari sifat negatifnya adalah emosi. Kemudian bisa meledak ya kalau lagi marah. Kemudian nyengat kan ya, berarti kalau ngomong agak pedes. Kemudian sensitif, dan karena image mereka itu sangat penting, maka kadang sensitif kalau ada yang melukai istilahnya reputasi mereka atau menjelekkan mereka, kadang mereka mudah sensitif. Nah, terus kemudian kadang munafik kayak gitu. Jadi sebenarnya pengen, tapi karena egonya, karena dia bangga dengan dirinya, nah terkadang bisa seperti itu. Nah, si ular datang dengan si kayu. Nah, kayu ini adalah kayu kecil. Kalau di alam, bayangkan ini seperti tanaman. Tanaman yang batangnya tidak keras. Jadi bukan pohon. Kalau pohon tuh kayu besar. Kalau kayu kecil itu seperti tanaman. Tanaman yang merambat, kemudian rumput, kemudian bunga yang batangnya lembek. Nah, si kayu ini punya sifat positif dan negatif. Positifnya itu adalah fleksibel, karena kan batangnya lembek toh. Tidak seperti kayu yang keras kayak gitu. Nah, si kayu kecil ini fleksibel, kemudian adaptif, mudah beradaptasi dengan perubahan. Kemudian kelemahannya kadang jadi pelin-pelan. Terus kemudian mereka suka berkelompok. Jarang kita lihat rumput satu biji doang gitu ya. Tapi rumput biasanya berkelompok. Maka sifat kayu kecil ini juga suka berkelompok. Seperti itu. Nah, dengan demikian kita melihat sifat si ularnya dan kita melihat sifat si kayunya digabungkan jadi satu, ular kayu. Maka kita akan melihat sifat-sifat seperti orangnya mungkin sangat ekspresif, sangat menarik perhatian ya, karena kan kalau di alam si bunga itu sangat cantik dan indah. Tapi matahari di langit juga sangat menonjol, sangat terlihat. Jadi mereka suka menjadi pusat perhatian dan mudah menarik perhatian orang. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga sifat sensitifnya. Satu, sensitif karena kalau tanaman itu kalau diinjak gampang rusak, gampang terkena trauma. Tetapi juga seperti matahari itu sensitif. Jadi kalau disenggol dikit reputasinya atau dijelekin dikit langsung sensitif, seperti itu. Jadi si tanaman ini, si kayu kecil ini juga punya sifat negatif, itu kadang sedikit sirik. Karena mereka tuh contohnya adalah tanaman parasit. Suka menempel di tanaman lain, mengambil manfaat dari tanaman lain. Terus mereka pengen tumbuh, pengen lebih besar, tapi dia menempel dengan orang lain, kadang mengambil manfaat dari orang lain. Jadi di dalam feng shui tidak ada yang 100% sempurna. Semua ada sifat positif dan negatifnya. Nah, karakter dari bayi-bayi yang lahir di tahun ular kayu secara umum itu seperti itu. Tetapi ada lagi faktor, ini kan hanya tahun lahir saja, ada faktor bulan, hari, dan jam. Jadi kita tidak bisa menilai sifat seseorang hanya dari tahun lahirnya saja. Mungkin secara general yes, bisa. Tapi kalau lebih detailnya lagi dari bulan, hari, dan jam.
gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah anak sio ular kayu bisa bawa hoki, jawabannya bisa. Tapi kita harus melihat lengkap dari tahun, bulan, hari, dan jam. Tapi kalau sifatnya secara umum adalah seperti yang tadi sebutkan. Nah, kelebihannya adalah mudah menarik perhatian. Mereka suka dengan sifatnya artistik, suka indah, suka reputasi yang baik, suka image yang bagus. Nah, itu adalah kelebihan dari si orang yang punya sio ular kayu. Dengan demikian, kalau misalnya dalam pekerjaan, kalau mereka bisa membuat lebih menarik, lebih atraktif, lebih misal memiliki daya tarik, otomatis dalam pekerjaan tidak terlalu banyak bermasalah. Namun terkadang mungkin karena terlalu menarik, kadang mengundang orang menjadi iri, ya kan, mengundang salah paham dari orang lain seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau untuk seperti kayak sifat bawaan bayinya sendiri atau anak yang lahir di tahun ular kayu itu apa, kayak bisa jadi pemimpin follower atau kreatif atau gimana? Oke. Kalau dari kaitan tadi kan mungkin Betul. ada gitu. Betul, Kadang-kadang gitu. betul. Nah, kalau misalnya tahun ular kayu sendiri, kreatif biasanya iya. Karena biasanya kayu berhubungan dengan kreativitas, kemudian berhubungan dengan selalu mau bertumbuh, dan karena kayu itu seperti tanaman bunga yang indah, jadi mereka selalu kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menarik. Termasuk si matahari juga, karena pengen membuat menjadi menonjol, menjadi terlihat, menarik, dan lain sebagainya. Jadi kreatif iya. Kalau pemimpin jawabannya adalah kembali kepada si anaknya masing-masing, didikan kita sebagai orang tua bagaimana mengajarkan mereka menjadi leader atau tidak. Jadi sebenarnya tidak ada satu sifat yang saklek, oh mereka pasti follower atau mereka pasti leader, sebenarnya tergantung dari lingkungan dan didikan dari orang tuanya juga gitu. Kalau kita mau anak kita jadi leader, ya kita berikan mereka pendidikan leadership, ya kan. Kalau menjadi follower, ya kalau misalnya kita selalu membiarkan anak kita pasif, mungkin akan jadi follower seperti itu. Tapi kurang lebih semua sio sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau memang ada sifat-sifat tertentu yang lebih menonjol dari mereka, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya dari Januari sampai Desember 2025 nih ada nggak yang memang bisa dibilang jadi bulan yang baik di bulan mana untuk Ya, kayak lahirannya gitu segala macam gitu. ya, ya, ya. Pasti kan mungkin ada yang terbaik, ada yang oh ini kurang bagus atau gimana atau mungkin semua bulan baik atau gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau mau tahu apakah bagusnya lahirannya di kapan, itu kita biasa tidak melihat bulan saja. Karena ada komponen hari dan jam gitu ya. Jadi tahun, bulan, hari dan jam baru membentuk sebuah kita sebutnya chart atau peta kelahiran untuk menentukan hoki seseorang. Seperti itu. Tetapi memang ada dasarnya adalah sebenarnya bulannya bukan bulan yang paling baik, tapi bulan yang dihindari. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada energi tahun si ular kayu dan energi bulan. Jadi kalau bisa tahun dan bulan ini jangan ada ciong atau ketidakharmonisan. Kita sebutnya begitu ya. Kalau misalnya si ular ini kan elemennya api. Kalau api kan biasanya lawannya apa? Kalau misalnya kita tahu air kan ya. Nah, air itu diwakili dengan elemen shio babi. Elemen air diwakili oleh shio babi. Jadi kalau jangan sampai tahunnya adalah tahun ular, kemudian di bulannya adalah bulan babi, maka itu adalah clash atau ketidakharmonisan. Nah, kita berusaha menghindari itu. Karena kalau ada clash antara tahun dan bulan, biasanya di masa kecil atau masa awal kehidupannya masih kurang, kita sebutnya kurang harmonis. Kurang harmonis ini bisa bermacam-macam ya, bukan berarti langsung ekonomi turun atau sebagaimana, tetapi bisa saja misalnya kehidupannya masih belum stabil, termasuk berarti orang tuanya belum bisa memberikan kehidupan yang stabil. Kemudian kadang orang tua atau kakek neneknya ada ketidakharmonisan, ya ada ketidakberuntungan, misalnya ada sakit atau misalnya ada yang istilahnya kurang hoki lah dari sudut pandang si anak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada bulan yang pasti bisa bagus, tetapi kita bisa memberikan panduan bulan-bulan yang sebaiknya dihindari. Nah, itu masih bisa kayak gitu. Nah, untuk bulan-bulan yang dihindari, yang saya bilang adalah menghindari clash atau menghindari ketidakharmonisan itu, atau ciong ya, kalau kita tahu dalam dunia feng shui sebutnya ciong. Kalau ini tergantung di tempat lahirnya kita. Kalau kita melahirkan di belahan bumi selatan, di bawah garis ekuator, jadi kan kalau bumi itu kan ada belahan bumi utara, belahan bumi selatan. Nah, kalau kita lahirannya di Pulau Jawa dan Bali, kita sebutnya belahan bumi selatan. Bulan-bulan yang dihindari adalah 1 Januari sampai 20 Januari 2025.
21 Maret sampai 19 April 2025, kemudian 23 Juli sampai 22 Agustus, dan 23 Oktober sampai 21 November. Kalau bisa lahirannya jangan di dalam range itu. Kemudian kalau kita lahirannya di belahan bumi utara, misalnya kita di atas garis ekuator seperti Medan, Pekanbaru, Batam, kemudian Pontianak ya. Nah, itu termasuk belahan bumi utara. Yang harus dihindari adalah bulan tanggalnya range-nya ya 20 Januari sampai 19 Februari. Kemudian 19 April sampai 21 Mei, 23 Juli sampai 22 Agustus, 23 Oktober sampai 21 November. Itu adalah bulan-bulan yang sebaiknya dihindari. Jadi jangan lahirannya pas tahun dan bulan ada clash atau ciong. Kemudian satu lagi adalah menghindari melahirkan pada saat adanya gerhana matahari. Nah, itu adalah 15 Maret sampai 19 April, kemudian 17 Agustus sampai 16 September, dan 17 Oktober sampai dengan 15 November. Bila lahir di saat ada gerhana matahari, biasanya hoki dari si papanya agak kurang. Biasanya seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau tahun dan bulannya sudah ciong atau sudah clash, maka kita berusaha, biasanya solusinya dari kita adalah berusaha mencari hari dan jam yang baik. Jadi jangan tahun, bulan, hari, jam semuanya berantakan atau semuanya kena clash atau kena ciong. Kita menghindari itu. Tetapi kalau bisa, kalau tahun dan bulan nih udah minus nih, kalau bisa hari dan jamnya plus. Jadi bisa membantu mengurangi. Meskipun tidak menghilangkan, tapi bisa membantu mengurangi. Demikian. Jadi bisa dibilang artinya memang harus dihindarkan dari tanggal-tanggal dan dia di dalam range ya, itu begitu ya. Betul. Jadi Jangan jika tetap dilanggar mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan atau gimana mungkin. Kalau dilanggar, sebenarnya bukan dilanggar ya. Kadang kan kita bikinnya kapan, lahir 9 bulan. Itu sudah pasti. Betul. Ya kan, dan kadang kita bisa prediksinya meleset ya, karena kan itu kan istilahnya apa ya? Proses alamiah ya. Nah, pada saat bila sudah lahir di tahun dan bulan yang kurang harmonis, biasanya solusi kita pilih hari dan jam yang baik. Itu adalah solusi yang terbaik. Tetapi anggaplah tidak bisa memilih karena berbagai hal. Saran saya adalah bagi yang akan lahiran dalam range tanggal itu, saran saya ada beberapa. Pertama, berbakti pada orang tua. Lakukanlah bersikap baik pada orang tua, ya kan? Bagaimanapun kita akan menjadi orang tua. Kita mau anak berbakti sama kita, maka lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak melakukan perbuatan baik. Entah mau membantu panti asuhan, bantu korban bencana alam, banyak melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena kita mengharapkan meskipun kita berbuat baik, meskipun hal baik tidak langsung datang, tapi hal buruk bisa menjauh. Dalam arti dengan harapan, bila kita tidak bisa memilih hari dan jam untuk melahirkan, kita yakin dengan doa ya bahwa bayi ini akan sehat dan lahir di hari dan jam yang baik. Seperti itu. Jadi bukannya tidak ada solusi, tetap ada, tetapi perlu diupayakan. Kayak gitu. Paling pertama adalah berbakti pada orang tua dulu selama kehamilan dan selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyak berbuat baik. Yang ketiga mungkin berdoa. Dalam arti sambil berdoa, sambil berikhtiar, semoga bayi saya sehat, kemudian lahir di tahun, di bulan, hari dan jam yang baik. Gitu. Kadang kan tahun bulan kita udah nggak bisa pilih kan, karena sudah hamil kan, begitu kan. Dengan demikian kita masih bisa mengupayakan itu. Setidaknya kita mengharapkan oke, tahun bulan kurang oke, tetapi hari dan jamnya masih oke. Nah, bila tahun dan bulan ada ciong atau ketidakharmonisan, tadi seperti saya sebut, ada mungkin problem dengan orang tuanya atau dengan kakek neneknya agak sedikit kurang baik hokinya dari sudut pandang si anak. Kayak gitu. Dan ada ketidakstabilan di dalam kehidupan rumah tangga dari si anaknya, dari sudut pandang si anaknya. Idealnya kan anaknya hokinya bagus. Kalau anak hokinya bagus, berarti orang tua sanggup memberikan hidup yang nyaman. Jadi orang tua kan berarti pendapatannya oke, kemudian bisa punya rumah yang bagus, bisa memberikan makan gak susah ya kan, bisa punya pendidikan yang bagus. Idealnya seperti itu. Tapi bila kita tidak bisa memilih hari dan jam itu, maka selama hamil upayakan. Kalau sudah lahir dan sudah terlanjur lahir di tanggal tersebut dan ternyata hari dan jamnya kurang baik, maka orang tuanya ya kita perlu upayakan lebih baik. Kalau anak kita hokinya kurang bagus, maka kita harus bekali dengan pendidikan yang baik. Bekali dengan mendidik dengan karakter atau istilahnya kepribadian yang baik, bersikap yang sopan dan lain sebagainya, supaya di masa yang akan datang pada saat mereka dewasa mereka tetap bisa mandiri. Begitu. Jadi semua masih bisa diupayakan. Tapi kalau bisa pilih, ya kan, kalau kita bisa pilih, hindarilah bulan-bulan yang kurang baik tersebut. Gitu. Ya, sekarang berarti di dulu. Kemudian